Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini kita akan melakukan presentasi tentang penipuan phishing mata kuliah Sistem Pengamanan Komputer. Perkenalkan, nama saya Joko Switor Muklis dengan NIM 3222416. Silakan Saudara Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Saputra dengan NIM 3221454. 3221454. Silakan Saudara Wira. Perkenalkan, nama saya Wira Harja Hartawan Kertasgoma dengan NIM 3221412. Saudara Yoga. Baik, perkenalkan saya Yoga Firmansyah dengan NIM 3214110. Saudara Rido. Baik, nama saya Ridho Kepri dengan NIM 3221409. Silakan Saudara Abdi. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Maulana dengan NIM 3219408. Saudara Revido. Nama saya Revido Panama, NIM saya 3220447. Oke, berikutnya kita akan langsung ke topiknya. Penipuan phishing adalah sebuah masalah yang timbul belakangan ini di dalam pengamanan sistem komputer. Di sini kita mengambil topik yaitu tentang definisinya dan konsep dasar apa itu penipuan phishing, berikut jenis-jenisnya, langkah-langkah penanggulangannya, cara kerja, dampak dan konsekuensi, serta studi kasus, lalu upaya pencegahannya. Oke, berikut definisi dan konsep dasar bisa dijelaskan oleh teman kami bernama Ridho Kepri. Silakan, Bang Ridho. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan konsep dasar dari penipuan phishing. 1. Pengertian phishing. Penipuan phishing adalah sebuah bentuk penipuan di mana penipu berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi atau keuangan seseorang dengan mengaku sebagai entitas yang terpercaya atau lembaga resmi. Next. Yang kedua itu cara kerja phishing. Phishing sendiri adalah bentuk penipuan online yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi pribadi, serta kata sandi, nomor kartu kredit, atau data identitas penting dari korban. Di sini ada jenis-jenisnya yaitu pemalsuan identitas. Yang kedua ada pengelabuan pesan. Yang ketiga ada pengalihan di situs palsu. Yang keempat ada pencurian informasi pribadi. Serta yang terakhir ada penggunaan informasi yang dicuri. Oke, itu tadi adalah jenis-jenisnya, cara kerjanya, tentang apa itu penipuan phishing. Berikutnya kita masuk ke komponen utama serangan phishing. Oke, komponen utama penipuan serangan phishing bisa dijelaskan oleh Saudara Yoga. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dari definisi dan konsep dasar penipuan phishing. Oke, poin ketiga, komponen utama serangan phishing. Serangan phishing melibatkan beberapa komponen utama yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan pelaku. Oke, ini ada beberapa poin-poin dari komponen utama serangan phishing. Yang pertama ada pengirim atau penyerang yang bisa disebut dengan attacker. Yang kedua ada communication medium, yang mana media komunikasi digunakan pelaku untuk berinteraksi dengan korban. Yang ketiga ada fake website. Di sini web palsu adalah situs yang dirancang untuk meniru tampilan dan nuansa situs web yang asli. Terus poin keempat ada korban atau target, yang bisa dibilang dengan victim, yang mana korban adalah individu atau organisasi yang menjadi sasaran serangan phishing. Poin kelima ada pesan phishing atau phishing message. Pesan dikirim berlaku kepada korban dirancang dengan cermat untuk meniru komunikasi resmi dari entitas yang sah. Terus poin keenam, social engineering teknik. Pelaku phishing menggunakan berbagai teknik sosial untuk memanipulasi korban dan memperoleh informasi yang diinginkan. Dan yang terakhir, dan ketujuh yaitu teknologi exploitation. Serangan phishing juga dapat melibatkan eksploitasi celah keamanan dalam teknologi yang memanfaatkan kelemahan sistem.
Oke, itu tadi adalah komponen atau masalah phishing yang paling sering kita temui adalah fake website. Itu adalah menipu dengan situs website palsu yang dibuat mirip. Berikut ada pesan phishing. Pesan phishing ini sering terjadi akhir-akhir ini melalui pengiriman link APK yang apabila diklik langsung menjadi aplikasi pencurian data. Berikut komponen berikutnya ada ini, silakan saudara Yaga. Baik, saya lanjut. Phishing telah berkembang menjadi berbagai bentuk serangan yang dirancang untuk menipu korban dan mencuri informasi pribadi mereka. Di sini ada beberapa jenis phishing yang umum. Yang pertama yaitu ada phishing klasik. Phishing klasik adalah bentuk phishing yang meniru entitas yang sah. Yang kedua ada spear phishing, bentuk phishing yang lebih canggih dan ditargetkan secara spesifik kepada individu. Terus ada walling, bentuk spear phishing yang ditujukan kepada individu dengan posisi tinggi di suatu perusahaan. Terus ada farming, bentuk phishing yang mencoba mengarahkan korban ke situs web yang palsu. Selanjutnya ada smishing, bentuk phishing yang menggunakan pesan teks atau pesan singkat SMS untuk menipu korban. Terus yang terakhir ada phishing, bentuk phishing yang menggunakan panggilan telepon untuk menipu korban. Oke, itu tadi masih komponen-komponen penipuan phishing macam-macamnya. Oke, berikutnya kita masuk ke modus operandi phishing. Modus operandi phishing akan dijelaskan oleh saudara Wira. Oke, 6. Saudara Wira, silakan. Oke, modus operandi phishing. Serang phishing ini melibatkan berbagai modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk menipu korban. Jadi ada beberapa modus operandi yang umum, yaitu pertama ini ada SMS dan voice. Jadi pelaku ini melakukan modusnya melalui pesan teks atau panggilan telepon. Kemudian mereka menyamar sebagai perusahaan atau institusi terpercaya, kayak seperti bank atau layanan keuangan lainnya. Kemudian ini ada aplikasi palsu atau fake apps. Kemudian ada email phishing dan web tiruan atau fake website. Ya, ini masih sama seperti tadi. Ini modus-modusnya. Berikut ada dampak dan konsekuensinya. Silakan, saudara Wira. Kemudian ini ada dampak dan konsekuensi phishing ini. Jadi dampak dan konsekuensi umum dari serang phishing ini ada beberapa contoh seperti kehilangan informasi pribadi. Jadi pelaku ini mendapatkan akses informasi pribadi melalui korban karena korban mengakses informasi pribadi korban melalui situs web palsu yang diakses oleh korban. Kemudian ini ada penyalahgunaan keuangan, kerugian reputasi, kerugian data dan kehilangan akses, ancaman bagi keamanan organisasi, gangguan operasional, dan efek psikologis. Oke, tadi dampak dan konsekuensi phishing yang jelas sangat merugikan. Berikutnya ada tindakan pencegahan. Ini bisa dijelaskan oleh saudara Abdi. Silakan, saudara Abdi. Saudara Abdi. Suaranya belum itu masih. Ya, Mas. Baik, selanjutnya ada tindakan pencegahan terhadap serangan-serangan phishing. Beberapanya diantaranya adalah pendidikan dan kesadaran, terus ada verifikasi sumber, hati-hati dengan tautan yang tidak dikenal, waspadai permintaan informasi pribadi, perbarui keamanan perangkat, gunakan layanan keamanan tambahan. Terus juga ada laporkan serangan. Nah, serangan-serangan yang terjadi ataupun link-link yang diterima bisa, jika Anda menjadi korban serangan phishing, laporkan kejadian tersebut pada penyedia layanan yang terkait seperti bank, layanan email, atau platform media sosial. Jangan mudah terpengaruh terhadap ajakan-ajakan yang diiming-imingi dengan banyak hadiah ataupun segala macamnya. Oke, boleh next, Mas Joko.
Oke, selanjutnya ini beberapa cara mencegah phishing. Yang pertama mendeteksi dengan tools detect. Yang pertama ada Linguat algoritma. Linguat algoritma ini digunakan untuk menganalisis sebuah URL dan akhirnya tergantung pada hasil yang dihasilkan oleh algoritma. URL tersebut adalah URL yang melibatkan ekstraksi URL yang sebenarnya dari URL visual. Terus ada phish detector berupa ekstensi browser yang digunakan untuk mendeteksi serangan phishing yang mana juga sama menggunakan algoritma pencocokan string untuk menentukan hubungan antara konten dan URL dari satu halaman web. Lalu ada Phishshield. Phishshield ini merupakan sebuah aplikasi desktop yang berkonsentrasi pada URL dan konten situs web phishing. Cara kerjanya dengan mengambil URL sama seperti sebelumnya, masukkan dan outputnya berupa status yang mengkonfirmasi URL termasuk phishing atau situs asli. Oke, itu tadi cara pencegahan phishing melalui dengan menggunakan tools detect. Tools detect ini aplikasi. Aplikasi ini ada beberapa yang sudah diterbitkan oleh antivirus, oleh programmer-programmer lain yang berupaya untuk mencegah penipuan phishing. Di antaranya tadi sudah disebut Saudara Ardi. Berikutnya yang kedua, menggunakan add-ons. Itu bisa dijelaskan oleh Saudara Revido. Silakan Saudara Revido. Ya, yang kedua, cara mencegah phishing bisa menggunakan H1 Web Browser anti-debugging, yaitu serangan phishing ini dapat menyerang pada web, di mana cara penyerangannya ketika pengguna membuka banyak tab, phishing tersebut akan terbuka di sela-sela tab yang lain. Saat pengguna lengah, maka tab tersebut akan dibuka dan serangan dimulai. Tab palsu itu disamarkan menjadi salah satu tab yang dibuka oleh pengguna dan tab asli yang sebelumnya lenyap. Untuk itulah serangan ini dianggap serangan pintar, karena tidak lagi pengguna link yang diklik dulu agar pengguna masuk perangkap phisher. Namun, sepintar apapun suatu serangan, pasti ada jalan keluar. Beberapa cara pencegahan serangan tab nabbing, yaitu ketika pengguna menggunakan Firefox dan terjadi serangan, pengguna bisa mengatasi serangan dengan akun manager. Akun manager dapat mengamankan pengguna karena pengguna disarankan menyimpan login dan saat itu juga pengguna diberikan password acak setiap kali login. Tidak hanya pada Firefox saja, pada Chrome juga diberikan pengamanan terhadap phishing tab nabbing, yaitu menggunakan agen tab. Agen tab ini melakukan tindakan ketika pengguna mulai membuka web. Agen tab akan menyalakan peringatan ketika serangan terdeteksi. Peringatan tersebut akan muncul ketika tab tiba-tiba berubah tempat. Dan yang terakhir, dalam pencegahan nabbing dapat dilakukan dengan No Tab No B4 add-on tersebut diusulkan oleh web browser Unlu dan Bicakti, di mana serangan finishing dapat diketahui saat suatu tab palsu meniru tab asli, lalu add-on tersebut bekerja dengan cara memperingati dengan memberi tanda warna kuning atau merah sesuai tingkat serangan pada highlight need. Lanjut, yang ketiga, Mas. Yang ketiga, menggunakan mekanisme pre-filter, yaitu pencegahan juga dapat dilakukan dengan menggunakan anti-finishing pre-filter ini. Di dalam pre-filter terdapat 3 bagian, yakni set identifier, login form finder, dan webpack future generator. Ketiganya melakukan pencegahan secara berurutan. Set identifier digunakan untuk mengurangi jumlah perhitungan. Kemudian login form finder digunakan untuk menyaring halaman dalam bentuk login lalu menghentikan mereka dari proses lebih lanjut karena form login merupakan salah satunya cara untuk menyadarkan pengguna bila informasi pribadinya dicuri oleh phisher. Sistem ini mengurangi kesalahan positif dari sistem tanpa harus mencurigai jumlah kesalahan negatif. Yang terakhir yaitu webpack future generator, di mana fungsinya mengidentifikasi halaman web phishing dengan melacak karakteristik phishing yang dipamerkan dalam halaman tersebut. Seseorang dapat menggunakan cara ini ketika merasa bila halaman webnya sudah terserang phishing.
Oke, itu tadi adalah cara pencegahan phishing dari situs yang sudah menyediakan aplikasi tambahan seperti add-ons dan web page feature generator, yang mana fungsinya adalah pengingat atau pemberitahu untuk pengguna yang sedang mengakses sebuah situs-situs tertentu. Berikut ada yang keempat, silakan Saudara Putra. Ya baik. Sebenarnya sorry nih lampu di rumah lagi mati lampu. Yang keempat itu pendeteksian dengan streaming analysis Pistrom. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba melakukan penelitian untuk menciptakan suatu alat maupun aplikasi. Namun bukan hanya itu saja, orang-orang juga mulai melakukan pendeteksian dengan berbagai cara. Dan anti-phishing kali ini yaitu melakukan pendeteksian berupa streaming analisis menggunakan Pistrom. Pistrom sendiri digunakan untuk mendeteksi URL yang terserang phishing. Dalam percobaannya, pendeteksian dengan cara ini dapat menghasilkan akurasi klasifikasi 94,91% dengan tingkat positif palsu yakni 1,44%. Untuk risiko pada pengujian dataset menunjukkan pengidentifikasian 99,22%. Pada web yang sah dan phishing 83,97%. Untuk selanjutnya, Pistrom dapat digunakan sebagai alat add-on pada Mozilla Firefox agar mempermudah dalam pendeteksian serangan phishing pada web. Baik, next. Ya, silakan teruskan, Saudara Putra. Yang kelima itu ada self efficacy. Untuk mencegah terjadinya phishing tidak hanya membutuhkan suatu aplikasi atau software anti phishing, melainkan juga membutuhkan self efficacy. Self efficacy adalah keyakinan individu dalam mengambil tindakan pengaman. Dengan memiliki sikap tersebut dapat menunjukkan kepercayaan individu dalam pemecahan masalah dan penyelesaian tugas sesuai kemampuan mereka sendiri. Baik, berikut ada gambar di samping, yaitu yang pertama ada karyawan mudah tertipu dan rentah menjadi korban pada SNS, yang mana unsur-unsur konseptual memberikan pemicu psikologis untuk penyerang. Yang kedua, ada organisasi tidak memiliki mekanisme untuk mengobrol ancaman keamanan pada SNS online. Nah, self-efficacy ini phishing biasanya menyerang perusahaan karena untuk mengambil keuntungan atau uang dengan melalui karyawan-karyawannya. Ada dua temuan utama alasan phisher menyerang karyawan perusahaan. Ya, oke, tadi yang dimaksud itu tadi kan ada dua, karyawan mudah tertipu dan organisasi tidak memiliki mekanisme. Jadi dari cara penjagaan phishing yang paling banyak digunakan itu adalah sebetulnya dengan self efficacy. Self efficacy ini adalah mengontrol usernya sendiri, bukan situs-situsnya, tapi lebih ke user, ke pribadi sendiri. Bagaimana pribadi itu, user-user itu menggunakan situs-situs atau mengakses situs itu dengan baik dan benar. Jadi tadi itu intinya alur kejadian penipuan phishing itu tadi seperti ini. Dari pertama ini yang di atas ini adalah pelaku, dan di sini ada korban, dan di sini ada web sebagai media. Jadi si korban biasanya dia akan mengakses sebuah situs, login ke situs tertentu, namun biasanya situs ini sudah dilakukan phishing atau dengan menggunakan fake web, dengan aplikasi web palsu, yang mana web palsu itu sudah dibuat oleh si pelaku. Jadi web ini misalnya di sini menyerupai sosial media, si korban tidak terlalu mengkontrol
situs yang dimaksud, mungkin salah ketik link atau apa segala macam, masuk dan menginput identitas pribadinya, termasuk password untuk login di situs yang aslinya, misalnya situs A, tapi sini sudah dibuat seolah-olah situs A oleh pelaku. Maka pelaku mendapatkan segala macam link identitas pribadi dari si korban. Maka untuk berikutnya pelaku bisa mengakses situs si korban yang asli. Nah, itu dia tadi. Di bawahnya ini, seperti di atas, pelaku mengirim email. Nah, ini dari email. Email ini bisa spam email. Pelaku mengirimkan email random kepada setiap korban. Terus korban membuka pesan email. Lalu di dalam email biasanya disertakan link. Nah, link inilah yang akan membawa si korban ke dalam situs palsu. Nah, dari situ si korban akan melakukan login, memasukkan username dan password, maka secara tidak langsung identitas ini akan masuk ke database si pelaku. Maka pelaku akan mempunyai akses ke dalam situs si korban yang asli. Dari situ kita lihat kesimpulannya. Pada intinya, penipuan phishing itu adalah sebuah tindakan pencurian data, yang mana kok di dalam kejadian nyata itu banyak sekali. Nah, tapi ini dalam dunia digital dinamakan penipuan phishing karena dilakukan secara digital lewat situs, lewat macam-macam. Saran tadi kita jelaskan ada fake web, ada SMS palsu. Nah, di situ berikutnya penipuan phishing biasanya tidak hanya individu yang diserang, tapi organisasi juga. Tentu intinya untuk meraih sebuah keuntungan dari si pelaku penipuan phishing. Ya, bisa jadi data-data karyawan, data-data keuntungan perusahaan. Nah, serangan phishing ini memiliki konsekuensi yang merugikan. Jelas, dari situ ada pencurian identitas, kebocoran data sensitif, kerugian finansial, dan lain-lain. Dalam dunia digital terus berkembang serangan phishing, macam-macam bentuk serangan phishing yang semakin canggih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keamanan atau mengontrol penggunaan media-media internet atau media digital lainnya, lebih peka akan hal-hal tersebut. Berikut ada video tentang penipuan phishing. Nah, ini contohnya, ada new email baru yang dikirim oleh pelaku phishing. Kita nggak tahu, biasanya macam-macam, diselingi kata-kata important atau penting. Nah, ini link yang masuk. Nah, di sini dituntun kita ke dalam sebuah web palsu. Nah, di sini kita disuruh masukkan menginput dari data kita, segala macam identitas kita disuruh masukkan ke dalam situ. Tanpa kita sadari, kita merasa itu adalah situs aslinya. Nah, pada terakhir pasti diminta suruh masukkan password. Password ini adalah yang harus itu, karena biasanya situs-situs tertentu tidak pernah meminta password. Nah, setelah password terkirim, si pelaku penipuan phishing akan mempunyai akses pada akun-akun yang kita miliki. Dengan begitu semuanya akan hilang, akan bisa dikontrol oleh si pelaku penipuan phishing. Oke, kami rasa demikian presentasi yang kami dapat paparkan malam ini. Semoga dapat memenuhi tugas kami dalam mata kuliah pengamanan informasi komputer. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.